Halo, selamat siang sahabat UT. Perkenalkan, nama saya Maria Teresia Prada, mahasiswa semester 7 Prodi S1 PG PAUD Salut Lewoleba Lembata. Dalam video ini saya akan membahas isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguatan sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, kata pilar bermakna sebagai fondasi, dasar atau tiang penguatan utama yang menjaga stabilitas, arah, dan keberlangsungan seluruh sistem pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan rapuh dan gagal mencapai tujuannya. Berikut adalah rincian fungsi dan konsep utama pilar dalam pendidikan. Fungsi utama pilar pendidikan: penopang sistem, menjadi dasar agar kebijakan dan praktek pendidikan tidak mudah goyang oleh perubahan zaman. Penyelarasan arah, memastikan proses belajar mengajar memiliki tujuan konkret yang jelas. Standarisasi mutu menjadi tolak ukur keberhasilan sistem pendidikan di suatu negara. Yang berikut, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntulodo, Ing Madia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Semboyan trilogi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara merupakan 3 pilar utama yang mendefinisikan peran eksisten seorang guru atau pemimpin dalam membimbing peserta didik. Yang pertama, Ingarso Suntulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Makna ketika berada di depan, seorang pendidik harus mampu menjadi contoh, panutan, dan suri teladan yang baik bagi murid-muridnya. Fokus utama: keteladanan moral, etika, karakter, dan tindak nyata. Guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan lewat kata-kata, tetapi juga menginternaliskan nilai-nilai kebaikan melalui perilaku sehari-hari. Yang kedua, Ing Madia Mangunkarso, yang artinya di tengah membangun semangat. Makna ketika berada di tengah-tengah peserta didik, pendidik harus mampu membangkitkan motivasi, kemauan, serta menciptakan perkarsa dan ide. Fokus utama: pendekatan yang inklusif dan kooperatif. Guru bertindak sebagai mitra belajar yang hadir aktif untuk memicu kreativitas, mendengarkan, serta membantu murid menemukan potensi terbaik di dalam diri mereka tanpa adanya pemaksaan. Yang terakhir, Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Makna ketika berada di belakang, seorang pendidik harus memberikan dorongan moral, arahan, dan kepercayaan kepada anak didik. Fokus utama: kemandirian dan kemerdekaan belajar. Guru memberi ruang bagi murid-murid untuk berjalan di depan, mengambil keputusan, bertanggung jawab, dan berkembang secara mandiri sesuai kodratnya. Kalimat ini juga dibandingkan sebagai logo resmi Kementerian Pendidikan di Indonesia. Secara keseluruhan, filosofi ini menegaskan bahwa pendidikan harus berpusat pada anak, tidak orientasi, guna memanusiakan manusia menuju keselamatan dan kebahagiaan lahir batin. Analisis revalensi dan tantangan penerapan hidup tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter
peserta didik, dan peran guru. Penerapan prinsip-prinsip pendidikan di era digital memiliki referensi yang sangat tinggi untuk menjaga arah pembelajaran agar tetap humanis dan beretika. Namun implementasinya dihadapkan pada tantangan teknis, kultur, dan kesiapan kompetensi. 1. Pembelajaran daring, online e-learning. Referensi, prinsip fleksibel dan pembelajaran yang berpusat pada siswa menjadi sangat hidup. Pembelajaran daring memungkinkan adopsi plafon mode, multi-plafon 4, dan visual seperti video interaktif dan infografis untuk mengakomodasikan berbagai gaya belajar siswa mandiri. Tantangan kesenjangan digital, akses internet yang tidak stabil, dan keterbatasan perangkat gawai yang memadai di berbagai daerah, kehilangan sentuhan manusiawi, kesulitan dalam membangun keterikatan emosional dan sosial antara pengajar dan siswa akibat terbatasnya interaksi tatap muka. Yang kedua, literasi digital. Literasi digital bukan sekedar keterampilan teknis operasional, melainkan fondasi berpikir kritis. Prinsip ini sangat relevan untuk menyaring informasi, memvalidasikan kebenaran data, serta mendorong partisipasi masyarakat digital yang aman dan produktif. Tantangan melimpahnya arus informasi, information, membuat peserta didik rentan terpapar hoaks, disinformasikan, dan konten negatif. Banyak siswa mampu mengoperasikan gawai dengan kecepatan teknis, namun lemah dalam kemampuan mengevaluasi validasi sumber bacaan ke dalam pikiran. Yang berikut, karakter peserta didik. Penanaman peserta karakter etis dan tanggung jawab sosial menjadi benteng moral utama agar peserta didik mampu mengarahkan diri secara bijak saat menjelajahi ruang siber tanpa pengawasan langsung. Tantangan lingkungan digital memicu kerentangan karakter seperti perundungan siber, kecanduan gawai, plagiarisme, dan lunturnya sopan santun karena merasa anonomi di internet. Kurangnya interaksi langsung di dunia nyata juga berpotensi mengikis rasa empati dan kepedulian sosial anak. Peran guru referensi. Peran guru sebagai guru bergeser dari sekedar penyampaian pengetahuan menjadi fasilitator, kurator konten, dan teladan karakter. Kehadiran guru tetap mutlak diperlukan untuk membimbing siswa mengolah informasi menjadi pengetahuan yang bermakna. Tantangan guru menghadapi tekanan adaptasi teknologi yang sangat cepat. Tidak semua guru memiliki kompetensi digital yang merata. Selain harus merancang metode mengajar yang kreatif dan interaktif, guru juga dibebasi tugas berat untuk memantau etika serta menjaga privasi data peserta didik di platform digital. Refleksi singkat bagaimana pilar tersebut menjawab tentang nyata pendidikan nasional. 1. Mengatasi kesenjangan kualitas learning crisis. Persoalan hasil PISA yang rendah menunjukkan bahwa siswa belum menguasai kemampuan dasar literasi dan numerasi. Solusi pilar learning to know, belajar untuk mengetahui, menggeser fokus dari sekedar menghafal materi menjadi penguasa kemampuan berpikir kritis. Siswa diajar cara belajar agar adaptasi terhadap perkembangan zaman.
menjembatani ketidaksesuaian dunia kerja. Angka pengangguran terdiri masih tinggi karena kompetensi lulusan sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Solusi pilar learning to do, belajar untuk melakukan, menekan pada pendidikan berbasis keterampilan praktis, vokasi, dan kerja nyata. Hal ini mengubah ilmu teoritis menjadi ahli aplikatif yang langsung siap pakai di dunia kerja. Mengkikis polarisasi dan krisis karakter persoalan. Maraknya kasus perundungan, bullying, intoleransi, dan kekerasan di lingkungan sekolah. Solusi pilar belajar untuk hidup bersama, menanamkan nilai empati, toleransi, dan gotong royong. Sekolah didorong menjadi laboratorium sosial yang inklusif untuk menghargai perbedaan budaya dan pandangan.